Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat Barokah, tanggal 20 Februari bersama Market. Kita akan mencoba untuk menganalisa lagi apa yang sedang terjadi di pasar saat ini. Dan sebelum kita mulai, saya kembali lagi mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat rekan trader semuanya. Semoga di hari yang sangat luar biasa ini rekan trader selalu disertai hingga nanti pada akhir saat berbuka nanti. Oke rekan trader, kita masuk untuk mengawali analisa. Seperti biasa kita akan melihat kejadian yang terjadi pada pasar di hari kemarin sebelum nanti kita masuk di tema harian dan analisa harian kita pada hari ini. Oke, kita review keadaan yang terjadi di hari kemarin. Kita lihat untuk indeks dolar Amerika semakin tinggi terbang ya. Dia kemarin bisa menembus level 97.783 ya, walaupun akhirnya sedikit terkoreksi dan ditutup di posisi 97.525. Hari ini agak sedikit naik, tapi hati-hati, sudah ada sedikit pergerakan turun sambil nanti menunggu data PDB dan inflasi PCE nanti malam. Sedang untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat Euro USD melemah rekan trader, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.17734. Begitupun juga untuk pound sterling, kita lihat pound sterling pun juga tendensi melemah juga masih tetap terdeteksi hari kemarin hingga menembus level 1.34337. Sedangkan gold pada prinsipnya kemarin ya naik turun tapi potensi penguatan sangat besar. Dan seperti yang telah saya bilang bahwa gold ini dia naik hingga kemarin dia kembali ke zona 5.000, menembus level 5.021 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 4.996. Dia masih tetap bertempur di area 5.000-an rekan trader. Untuk Euro USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang kemarin pada prinsipnya mengalami penguatan tapi tidak kuat-kuat amat ya. Tapi intinya dia menguat. Hingga kemarin menembus level 155 walaupun akhirnya ditutup di posisi 154.955. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan seperti biasa kita akan masuk di tema harian kita. Untuk tema kita kali ini, saya akan membahas tentang data yang akan dikeluarkan nanti malam, data PDB dan data inflasi Amerika Serikat PCE. Oleh karena itu tema yang saya angkat adalah emas berjuang di antara dua data tersebut. Nah, ini dia rekan trader. Emas berjuang di antara data PDB dan data PCE. Ini saya mau bilang buat rekan trader bahwa dua data ini akan menjadi data yang sangat krusial buat rekan trader untuk melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Kita tahu pasca FOMC yang menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga fixnya itu tidak akan dipangkas di pertemuan 18 Desember nanti dan kemungkinan besar akan ditahan. Dan sikap yang lebih ke hawkish hold. Nah ini dia rekan trader. Secara garis besar apa yang digambarkan dari FOMC kemarin, dia sangat berdampak luar biasa terhadap indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa, kembali lagi menembus level 97. Bagaimanakah dengan gold rekan trader? Secara garis besar rekan trader, gold itu kalau kita melihat data yang ada, kemungkinan besar gold itu akan sangat tertekan dan mengalami pelemahan. Karena apalagi sikap hawkish rekan trader. Akan tetapi, sekali lagi saya bilang bahwa gold sekali lagi ditolong oleh keadaan geopolitik. Hari Kamis kemarin, Donald Trump sudah benar-benar memberikan isyarat kepada Iran bahwa kalau tidak tanda tangani, artinya kita akan menyerang. Nah, sikap-sikap beginilah yang membuat gold itu terbang tinggi karena gold adalah aset safe haven rekan trader. Ketidakseimbangan, keharmonisan yang terjadi di geopolitik
akan memberikan ruang untuk gold naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, secara garis besar gold ini ditolong oleh data geopolitik yang ada rekan trader. Secara fundamental, berdasarkan data sebenarnya gold itu agak sedikit tertekan rekan trader. Oleh karena itu rekan trader bisa lihat, sudah hampir seminggu ini gold bertempur di level 5.000 rekan trader. Dia naik ke 5.000 tinggi-tinggi dikit, dia nanti turun kembali lagi di bawah 5.000. Setiap hari dia bergerak arah situ rekan trader. Jadi rekan trader sekali lagi saya mau bilang bahwa harap diperhatikan gold ini pergerakannya gimana berdasarkan fundamental. Dan hari ini gold juga akan rekan trader diuji oleh data PDB rekan trader. Kalau rekan trader lihat di kalender ekonomi hari ini. Nah, ini saya tunjukin dulu kalender ekonomi rekan trader. Nah, rekan trader ini kalender ekonomi saya tunjukin dulu buat rekan trader semuanya. Nah, rekan trader lihat untuk kalender ekonomi hari ini nanti malam pada pukul 20.30 ada data PDB. Ada data PCI inti, inflasi yang memang inflasi benar-benar kesayangan dari The Fed. Ada data manufaktur pembelian PMI, pembelian jasa, rumah baru. Data-data ini rekan trader akan menjadi trigger pergerakan. Untuk data PDB perkiraan 2,8 sebelumnya 4,4. Nah, ini yang akan kita lihat bersama-sama rekan trader bagaimana pergerakan yang terjadi di sini rekan trader. Secara garis besar kalau rekan trader lihat ya, ekspektasinya itu PDB sekitaran 3,0 sampai 3,5 ya, dari sedikit melambat dari Q3 kuartal ketiga sebesar 4,4% rekan trader. Di sini kita bisa lihat secara garis besar apabila angka di atas 3% ini dia menunjukkan ekonomi itu sangat kuat. Sehingga kalau kita lihat apabila data ekspektasi lebih besar, data lebih besar dari ekspektasi, artinya dia ini memberikan sinyal pertumbuhan yang solid. Tapi kalau dia lebih kecil, dia akan memberikan potensi perlambatan. Ya. Sedangkan untuk data PCE, inti data inflasi, secara garis besar PCE core ini dia merupakan inflasi favorit dari The Fed. Logika kasarnya apabila angka yang dikeluarkan nanti lebih besar dari ekspektasi, inflasi ini masih kuat rekan trader. Di sini rekan trader kita bisa lihat di sini inflasi itu dia berada di sekitaran 2,9 ya, perkiraan dari 2,8. Kalau sumpahnya dia lebih besar dari 2,9 artinya ya inflasi itu masih tinggi rekan trader. Dan kalau sumpahnya inflasi itu masih tinggi, dia akan semakin memberikan kekuatan untuk The Fed untuk tidak melakukan pemangkasan tingkat suku bunga, malahan bisa menaikkan tingkat suku bunga rekan trader. Artinya kalau ini terjadi akan menjadi tekanan yang sangat luar biasa untuk gold nanti. Ya, kecuali kalau inflasinya lebih kecil nanti dari perkiraan 2,9. Nah, ini artinya memberikan angin segar terhadap apa yang terjadi pada gold nanti malam. Ya, oleh karena itu sekali lagi rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa data-data yang akan dikeluarkan malam nanti ini juga akan merupakan data penting. Intinya kalau inflasi itu lebih tinggi, ya kemungkinan emas ini tertekan. Tapi kalau rendah, emas ini akan naik rekan trader. Oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader bahwa emas sekali lagi dicoba. Ya, emas sekali lagi dicoba oleh dua data penting yang akan dikeluarkan malam nanti. Dan dua data penting ini juga akan menjadi data yang sangat akurat untuk bagaimana melengkapi data-data sebelumnya sebelum nanti pertemuan FOMC tanggal 18 Maret nanti. Kebijakan apa yang akan diambil nanti, walaupun secara garis besar kebijakannya bisa kita tebak bahwa suku bunga masih terus ditahan. Itu sudah pasti. Di data Fed Watch juga 94% suku bunga ditahan, 6%-nya itu dipangkas rekan trader. Kemungkinan dia ini akan berubah setelah ketua The Fed yang baru, ya Kevin Hart akan menjadi
sudah dilantik. Nah, ini baru berubah, tapi dengan gaya pimpinan Jerome Powell melihat data yang ada, kemungkinan dia ini akan ditahan. Dan artinya kalau ditahan, artinya akan sedikit memberikan ruang yang sempit untuk emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, rekan trader. Oleh karena itu, secara garis besar, emas masih tetap akan punya peluang naik, tapi kenaikan emas akan selalu dibarengi dengan situasi geopolitik yang panas. Apabila geopolitik yang panas nanti antara Amerika dan Iran, Rusia dengan Ukraina, inilah yang akan membuat emas kembali lagi naik ke zona yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar, pertarungan yang terjadi pada emas saat ini masih tetap berada di level 5 ribuan. Dia akan terus berjuang, level 5 ribuan, akan terus mencoba memasuki level 5 ribuan, tetap di level 5 ribuan. Kalaupun ada koreksi, dia akan sedikit turun 4.900-an, tapi pertempuran untuk melewati level 5.000 masih terus dilakukan dan akan terus dilakukan hingga nanti saat pejabat The Fed yang baru dilantik. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini, kita lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini bergerak, memang dia naik, tapi sekali lagi saya mau bilang rekan trader, hati-hati bahwa peluang pelemahan ini masih tak besar. Analisa saya dia masih bisa melemah hingga level terendah itu di seputaran 97.343, tapi sekali lagi bahwa tidak tertutup peluang juga dia ini akan bisa naik hingga level tertinggi nanti rekan trader. Ya, level tertinggi nanti itu di seputaran 97.788. Nah, ini adalah level dari pergerakan indeks dolar Amerika hari ini. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Euro USD malam hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat bahwa Euro USD ini masih terus berjuang walaupun peluang untuk naik masih ada di saat dia masih melemah. Analisa saya, kalaupun pelemahan yang terjadi itu dia akan mencoba sampai level terendah di seputaran 1.17406, tapi hati-hati rekan trader. Gerakan balik mendadak dia bisa membuat pasangan mata uang ini naik hingga level tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.17894. Bagaimanakah pound sterling? Kita lihat. Untuk pound sterling, kita bisa lihat rekan trader semuanya bahwa pound sterling hari ini benar-benar mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, pound sterling ini peluang naik sangat besar. Saya memprediksikan dia ini akan bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran 1.34958. Malahan tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.35092. Tapi serangan balik mendadak pun juga masih bisa membuat dia kembali melemah hingga level terendah di seputaran 1.34371. Nah, ini hati-hati dia naik sampai level sini rekan trader ya, 1.35092. Dan untuk gold, kita lihat rekan trader semuanya pola pergerakan terjadi pada gold hari ini. Cara garis besar kalau rekan trader lihat gold ini, ya gold masih punya peluang untuk naik rekan trader. Menurut saya sekarang dia agak sedikit koreksi, tapi peluang naik tuh masih ada. Makanya saya bilang bahwa dia ini kalau memang benar-benar akan menjurus naik, dia bisa naik sampai ke 5.058. Tapi peluang melemah pun juga tetap besar. Malahan dia akan keluar hingga level 4.987. Intinya dia lagi intinya gold ini berjuang terus di level 5.000-an rekan trader. Kalaupun turun ya 4.900-an dikit-dikit lah ya. Tapi dia akan kembali lagi ke zona 5.000 di 5.058. Level tertinggi harian hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat pergerakannya sangat luar biasa. Tendensi bullishnya masih tetap ada ya. Kalau saya lihat tendensi bullishnya masih tetap ya. Analisa saya malahan kalau bullish dia bisa sampai di 155.612. Tapi dalam kacamata saya peluang untuk melemah itu sangat besar, dan saya bilang bahwa dia ini bisa melemah malahan sampai di level terendahnya itu di posisi
154.592 rekan trader. Ini pelemahan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader, ini adalah teknikal dari beberapa pair yang selalu kita sampaikan buat rekan trader hari ini. Dan untuk kalender ekonomi hari ini sudah saya sampaikan sebenarnya buat rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat kalender ekonomi malam nanti mulai pada pukul 20.30 ada indeks pembelian PCE inti PDB ya. Secara PCE inti tahunan, ada PMI juga manufaktur, pembelian jasa dan penjualan rumah baru pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, demikianlah rekan trader kita punya acara hari ini. Rekan trader juga jangan lupa untuk bergabung bersama market, broker terbaik dalam hal pelayanan terbaik dan pengalaman terbaik serta dukungan terbaik, semuanya terbaik. Oleh karena itu orang terbaik selalu trading bersama A-Market. Oke rekan trader, jangan lupa juga nanti malam rekan trader ya, jangan lupa nanti malam kalau rekan trader punya waktu, kita akan webinar lagi. Kita akan membahas, judul hari ini adalah dari FOMC menuju PDB dan PCE, kemana arah selanjutnya. Dari Anyer ke Jakarta, kemanakah arah pasar kita ke depan? Nah, kita akan bahas nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekalian kita akan menunggu PDB dan PCE data inflasi dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus. Sampai ketemu kita nanti di acara webinar jam 8 malam bersama A-Market. Salam profit Indonesia.